Terima kasih, Andi. Sementara itu ratusan massa masih berkumpul di Tugu Proklamasi untuk menyalakan lilin sebagai bentuk dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Informasi selengkapnya sudah ada Taris Hirziman. Taris, seperti apa suasana di sana? Saya mengundang Ade Immanuel. Ya, Andini dan juga Robert, malam hari ini suasana semakin ramai jelang dimulainya aksi solidaritas untuk matinya keadilan. Bisa Anda lihat di belakang saya saat ini sudah banyak sekali massa yang berkumpul, jumlahnya bisa hampir mencapai ribuan begitu. Ini semuanya merupakan simpatisan ataupun juga pendukung dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Mereka semua berkumpul di sini, nantinya akan melakukan kegiatan menyalakan lilin begitu, dan juga ada bentuk pengumpulan tanda tangan, yang mana ini merupakan tanda tangan dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama yang saat ini kita ketahui bersama masih ditahan dengan kasus dugaan penodaan agama. Dan selain itu, tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini merupakan untuk mengumpulkan KTP dukungan, yang mana KTP ini akan dijadikan salah satu bahan untuk upaya menangguhkan penahanan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan ini masih terus dilakukan. Kita ketahui bersama tadi di Balai Kota DKI Jakarta juga sudah dilakukan upaya pengumpulan KTP, dan di sini pun juga semua masa aksi akan mengumpulkan KTP dukungan begitu, dan ini memang sengaja dilakukan agar Basuki Cahayapurnama atau Ahok bisa ditangguhkan penahanannya begitu. Dan sampai saat ini aksi masih belum dimulai. Memang rencananya akan dilakukan menyalakan lilin secara serentak begitu, dan aksi ini akan dilakukan setidaknya di 5 kota di Indonesia, di Jakarta, di Jogja, ada di Papua, ada di Manado, dan juga ada satu lagi yang akan dilakukan di kota Indonesia. Ini memang sengaja dilakukan secara serentak begitu untuk menunjukkan bahwa dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama bisa terus mengalir tidak hanya dari Jakarta tetapi juga dari berbagai wilayah di Indonesia. Masa yang ada di sini sebetulnya menghormati putusan hakim kemarin terkait dengan kasus dugaan penodaan agama. Namun satu yang tidak bisa diterima oleh mereka begitu terkait dengan isi dari putusan tersebut, yang mana menyatakan putusan hukuman penjara selama 2 tahun, yang mana kita ketahui bersama ini merupakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dan sejauh ini kegiatan masih terus berlangsung, massa terus berdatangan. Semuanya ini merupakan simpatisan dan merupakan bentuk dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan menuntut keadilan atas hukum di Indonesia. Ada banyak sekali kegiatan yang akan dilaksanakan di sini dan kita akan melihat saja. Bisa Anda lihat tadi banyak sekali persiapan sudah dilakukan, mulai dari ada panggung dan juga berbagai macam spanduk poster yang merupakan ini bentuk isi pemikiran keberagaman, kebinekaan, yang ini menunjukkan bahwa semangat Indonesia ditunjukkan di sini, dan massa yang ada di sini berupaya untuk meminta keadilan atas Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang ditahan dengan pasal dugaan penodaan agama. Andini. Baik, pemirsa, ini masih terkait dengan vonis Ahok. Malam solidaritas rakyat atas matinya keadilan akan digelar pada malam nanti di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, dan kami langsung mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami Taris Hirziman yang sudah berada di sana. Tadi seperti apa persiapan untuk acara malam nanti? Ya Zakia, pada malam hari ini rencananya akan dilaksanakan aksi solidaritas rakyat Jakarta untuk matinya keadilan di kawasan Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Bisa Anda lihat di belakang saya saat ini upaya untuk persiapan acara nanti ini masih berlangsung, seperti diantaranya adalah pemasangan banner dan juga sound system dan lain sebagainya. Masyarakat yang menjadi partisipan dari kegiatan ini pun juga sudah mulai berdatangan dari berbagai daerah di Jakarta. Ini semuanya ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang saat ini sudah berada di Makobrimob, ditahan begitu. Dan untuk mengetahui bagaimana ataupun apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan pada malam hari nanti, kita akan langsung tanyakan saja. Sudah bersama saya di sini Mbak Nong, ketua ataupun salah satu pegagas Mbak ya dari acara solidaritas ini. Mbak Nong, jadi apa saja nanti kegiatan yang akan dilaksanakan pada malam hari nanti, Mbak? Iya, jadi dalam acara ini kita menamakan acara ini sebagai solidaritas rakyat Jakarta untuk matinya keadilan. Karena kita tahu semua bahwa kemarin kita melihat bahwa Pak Basuki Cahayapurnama itu divonis 2 tahun dan langsung masuk penjara. Padahal kita tahu bahwa JPU, Jaksa Penuntut Umum, itu mendakwa atau menuntut hanya 1 tahun dan 2 tahun percobaan. Artinya tidak harus masuk penjara. Tapi hakim memvonisnya itu melebihi itu, dan kita
kaget sekali karena dalam pembacaan vonis itu juga pihak majelis hakim sama sekali mengabaikan dari pembelaan para saksi yang diajukan oleh pihak Pak Basuki Cahayapurnama. Dan dari sejak awal kita juga sudah melihat bahwa kasus Pak Basuki Cahayapurnama ini adalah merupakan tekanan massa. Kita tahu udah berjilid-jilid, beribu-ribu, dan sepertinya majelis hakim itu ketakutan dan mendapatkan tekanan atas keputusan vonisnya. Nah, dalam acara ini kita ingin mengatakan bahwa bila pengadilan itu sudah seperti itu artinya matinya keadilan. Kita tidak tahu lagi kalau keadilan susah dicari di pengadilan, terus kita mau mencarinya kemana? Artinya kita ingin justice for all gitu. Justice khususnya kalau dalam konteks sekarang adalah untuk Pak Basuki. Nah, di acara ini kita ingin bersolidaritas untuk beliau, bukan hanya sebagai pribadi, artinya untuk Pak Ahok saja, karena peristiwa Pak Ahok atau kasus yang terjadi pada Pak Ahok, Pak Basuki, ini bisa saja terjadi pada siapa saja. Dan memang dalam kasus penodaan agama itu banyak sekali sudah yang menjadi korbannya. Dan kita menekankan di malam ini bahwa jangan sampai terjadi lagi ketidakadilan. Dan kita juga ingin menuntut supaya dengan adanya ketidakadilan terhadap Pak Ahok, Pak Basuki, supaya supaya ada kebebasan atau penahanan terhadapnya, ya. Baik, jadi ini tujuannya untuk meminta supaya penangguhan terhadap penahanan Pak Basuki, Betul, begitu ya. betul. Baik, nanti kita akan lihat saja bagaimana aksi ini akan berlangsung gitu Mbak ya. Betul. Terima kasih banyak Mbak atas waktunya. Terima kasih. Demikian pemirsa, rencananya aksi ini akan berlangsung pada sekitar pukul 7 malam nanti. Dan ini merupakan bentuk dukungan sekali lagi terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama yang saat ini ditahan karena kasus dugaan penodaan agama. Untuk sementara demikian, Zakia, balik ke Anda. Pemirsa, sehari usai vonis Ahok, simpatisannya mulai menggalang dukungan penangguhan penahanan Ahok. Hingga Rabu siang ini terkumpul 600-an fotokopi KTP dukungan penangguhan penahanan Ahok. Uniknya mereka yang mengumpulkan KTP juga datang dari luar Jakarta. Sejumlah warga kembali menggelar aksi pengumpulan kartu tanda penduduk atau KTP untuk menangguhkan penahanan gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Selain memberikan KTP, warga juga membubuhkan tanda tangan mereka. Tak hanya dari Jakarta, sejumlah warga dari luar Jakarta pun ramai-ramai mendaftarkan KTP mereka. Bahkan, ide pengumpulan KTP ini berasal dari warga Bekasi yang merasa Ahok tidak perlu ditahan. Jangka waktu sekitar 3 jam pengumpulan KTP ini telah terkumpul 600 lebih KTP. Dan ternyata inisiatornya adalah seorang warga Bekasi. Nah, kita langsung menjumpai Ibu dengan Ibu siapa? Susi Rizky. Ibu Susi Rizky ini yang menjadi otaknya, idenya ini dari Ibu. Ini kenapa Bu? Ibu kan bukan warga Jakarta. Kita nggak rela aja gitu ya. Kenapa Pak Ahok, gubernur yang bekerja, idaman semua warga daerah lah, Pak Gubernur Jakarta yang ini, kok diperlakukan seperti ini gitu loh. Dia bukan kriminal, dia bukan pencuri, dia gubernur yang jujur, yang bekerja, datang pagi pulang malam gitu ya. Kok diperlakukan seperti penjahat. Jadi saya bersama teman-teman di grup WhatsApp berinisiatif untuk mengumpulkan teman-teman yang bersedia menjadi penjamin supaya Pak Ahok bisa ditangguhkan penahanannya gitu. Aksi ini digelar karena para relawan merasa Ahok diperlakukan secara tidak adil. Apalagi selama ini Ahok dinilai cukup kooperatif memberikan keterangan terkait kasusnya. Insya Allah sih, soalnya selama 21 kali persidangan kan Pak Ahok kooperatif banget kan. Jadi belum waktunya ini aja beliau udah datang di pengadilan. Selain itu, sejumlah warga yang datang ke Balai Kota hari ini pun ramai-ramai memberikan dukungannya untuk Ahok. Saya rasa ini kayak buat Ahok nggak adil sih, ini udah kayak menurut saya kayak kemarin dia kalah aja itu menurut saya udah cukup. Cuma kalau ini udah kayak kehidupan pribadi juga diusik, jadi ini udah nggak adil sebenarnya. Ini mencerminkan bahwa banyak warga yang memang masih menaruh kepercayaan dan kecintaan yang luar biasa kepada pemimpin Pak Basuki maupun juga Pak Jarot. Karena keduanya merupakan simbol kejujuran dan keadilan buat bangsa ini. Gitu ya. Jadi dan saya percaya penuh pada keduanya juga. Kami ingin menyampaikan bahwa Pak Ahok tuh nggak sendirian. Walaupun dia diterjang berbagai cobaan, tanda kutip dizolimi, tapi kami tetap bersama dia.
Nantinya, KTP yang sudah terkumpul diserahkan kepada kuasa hukum Ahok untuk melengkapi permohonan penangguhan yang sudah ada. Warga juga berharap permohonan ini bisa dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Levi Wardana, Metro TV. Adalah Jarod Saiful Hidayat yang awalnya menyatakan siap menjamin Ahok agar Ahok dapat menjadi tahanan luar atau tahanan kota. Kita saksikan kembali pernyataan Jarod Saiful Hidayat, partner kerja Ahok yang kini menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta menggantikan Ahok. Mengajukan jaminan untuk penahanan, ya, untuk jaminan pada Pak Ahok, ya, supaya bisa diberikan penahanan di luar, bisa dalam bentuk penahanan kota, ya, karena saya memandang bahwa Pak Ahok sangat kooperatif, tidak menghilangkan barang